Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizkana Barka. Saya dari kelas HKID dengan NIM 200201111034. Mata kuliah Fikih Ibadah akan mempresentasikan tentang piranti toharo dalam perspektif Imam Mazhab. Bab yang akan saya bahas yaitu yang pertama adalah pengertian toharo, yang kedua piranti toharo, yang ketiga air mutlak, yang keempat air mustakmal, yang kelima air mudhaf, dan yang keenam cara menyucikan najis. Baik, kita akan masuk ke materi yang pertama yaitu toharo. Toharo asal mula katanya berasal dari kata toharotun, ya toharun, toharon, dengan makna bersih atau bersuci, dan secara garis besar berarti membersihkan hadas atau melenyapkan najis, yaitu najis jasmani seperti darah, air kencing, dan tinja. Hadas nyata atau zahir berlaku bagi manusia. Jadi jika kalau mereka terkena najis, maka cara melakukannya yaitu dengan cara mensucikannya dengan cara berwudu, tayamum, ataupun mandi wajib. Taharo dengan hadas maknawi itu tidak akan sempurna kecuali dengan niat di dalam hati dan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di dalam toharo ini juga ada perbedaan pendapat pada para ulama, yaitu yang pertama ada mazhab Hanafi. Di mazhab Hanafi ini memberikan pendapat bahwa toharo ialah bersih dari hadas dan khabas. Khabas di sini adalah sesuatu yang kotor dan menjijikkan. Bersih di sini memiliki arti disengaja, membersihkan atau bersih secara sendiri. Contoh, najis ini hilang saat terkena air yang banyak. Yang kedua ada mazhab Maliki. Secara hukumiah adalah seseorang yang memiliki kebolehan untuk sholat dengan pakaian yang dipakainya serta tempat yang dipakainya untuk sholat. Dapat disimpulkan bahwa toharo pendapat Imam Maliki bersifat batiniah, bukan sesuatu yang dapat dirasakan oleh indera saja. Kemudian ada mazhab Syafi'i, memiliki dua makna. Yang pertama yaitu mengerjakan sesuatu yang dengannya diperbolehkan untuk sholat, dan yang kedua yaitu berarti juga suci dari segala jenis najis dan hadas sekaligus. Kemudian ada mazhab Hanabilah, hilangnya najis dan hadas. Adapun hilangnya hadis dan hadas di sini berarti hilangnya segala sesuatu yang dapat membatalkan atau terhalangnya sholat ataupun ibadah-ibadah yang lainnya. Kita lanjut ke materi yang berikutnya, yaitu ada piranti toharo. Piranti toharo ini dibagi menjadi 6, yaitu air mutlak, tanah, air mudhaf, matahari, api, dan samak. Yang pertama yaitu adalah air mutlak. Apa itu air mutlak? Yaitu merupakan air yang berasal dari langit yang keluar dari perut bumi. Jadi air ini turun dari langit atau keluar air ini berasal dari perut bumi. Air seperti air hujan, air laut, air sungai, air telaga, dan semua air yang terpancar dari bumi. Terus juga ada tambahan yaitu seperti salju atau air beku yang mencair. Begitu juga air yang masih sama namanya walaupun tercampurnya dengan sesuatu yang sulit dihindari seperti tanah, debu, atau sebab yang lain seperti kejatuhan daun, kayu, atau karena mengalir di tempat yang asin atau mengandung belerang. Selanjutnya ada perbedaan pendapat ulama mengenai air mutlak, yaitu yang pertama menurut ulama Hanafiyah dan Syafi'iyah, serta ada satu riwayat juga dari Imam Ahmad yang berpendapat yaitu memang air zam-zam dapat menghilangkan atau mensucikan hadas dan najis seperti wudhu, mandi junub, tetapi tidak begitu disukai dikarenakan dapat kita ingat kedudukan air zam-zam ini sangat mulia. Maka dari itu air zam-zam tidak begitu disukai karena kedudukan yang mulia dari air zam-zam tadi. Sebelum kita masuk ke lebih jauh, di sini saya lupa menyebutkan yaitu apa saja yang termasuk air mutlak supaya tidak bingung, yaitu ada air hujan, air sungai, air embun, air sumber, air es, dan air zam-zam. Nah, untuk lebih jelasnya lagi kita masuk ke bab yang perbedaan ulama. Selanjutnya ada menurut ulama Malikiyah, mereka tidak ada perbedaan antara boleh atau tidaknya menggunakan air zam-zam untuk digunakan mengangkat atau menyucikan hadas tanpa ada karohah atau kurang disukai. Jadi dalam pandangan mereka air zam-zam boleh untuk menghilangkan najis di badan, baju, dan benda-benda tanpa mengurangi kehormatan dan air zam-zam itu sendiri. Menurut Imam Ahmad bin Hambal, dalam suatu riwayatannya juga beliau termasuk karohah atau kurang disukai. Jadi beliau agak setuju dengan ulama Hanafiyah dan Syafi'iyah tadi. Beliau berpendapat menggunakan air zam-zam itu suci, memang suci, baik untuk menghilangkan hadas
tapi beliau tidak begitu menyukai karena penghormatan terhadap air Zam-Zam tadi. Baik, yaitu selanjutnya ada air mustakmal. Air mustakmal ini tidak termasuk dalam piranti toharoh. Jadi saya akan menambahkan sedikit, yaitu apa itu air mustakmal. Pada saat kita membersihkan diri kita atau kita sedang bersuci dari najis yang menempel misal pada badan, pakaian atau baju dari suatu tempat menyimpan air mutlak, kemudian berpisah antara air mutlak atau air bekas basuhan tadi terpisah dengan sendirinya dengan cara diperas, maka air keluar. Nah, air yang keluar ini disebut dengan air mustakmal. Air yang semacam ini merupakan air yang najis karena telah bercampur dengan hal-hal yang najis. Meskipun tidak membuatnya berubah kadar apapun, pada air itu tetap dimaklumi najis. Para ulama bermazhab berkata, apabila air berpisah dari tempat yang dibasuh bersama najis, maka air itu hukumnya menjadi najis. Kalau air itu berpisah tidak bersama najis, maka hukumnya bergantung pada tempat yang dibasuh. Jika tempat itu bersih, maka air itu pun suci. Sebaliknya, jika tempat itu kotor, maka air itu pun kotor. Hal itu tidak dapat dipastikan melainkan kita memperhatikan lebih dulu tempat aliran yang bersangkutan. Kalau hal ini memungkinkan dilakukan, maka dianggap bahwa tempat yang dilalui air atau dibasuh itu bersih, sedangkan air yang terpisah dari tempat itu hukumnya najis. Air mustakmal yang sehabis digunakan untuk berwudu atau mandi sunnah seperti mandi taubat dan mandi Jumat, hukumnya suci dan mensucikan untuk menyucikan hadas dan najis. Dalam maksud air tersebut dapat digunakan untuk mandi wajib, berwudu atau menghilangkan najis. Ataupun air mustakmal yang telah digunakan untuk mandi wajib seperti mandi junub, mandi haid, maka ulama Imamiyah adalah 12 imam Syiah yang ada Imam Abu Ja'farnya sepakat dan setuju bahwa air itu dapat menyucikan najis. Tetapi ada beberapa pendapat tentang bisa atau tidaknya air ini dapat digunakan untuk menghilangkan hadas dan berwudu. Sebagian ulama mengatakan memperbolehkan, atau sebagian juga ada yang melarang. Catatan, apabila ada orang yang sedang berhadas besar atau dalam kata lain berjunub, dan pada saat itu dia menyelam ke dalam kolam yang kecil atau bak yang menyimpan tempat yang kecil untuk menyucikan dirinya dari hadas atau dengan niat menyucikan diri dari hadas, maka menurut Imam Hambali air itu tidak mustakmal dan tidak menyucikan dirinya dari hadas dan malah harus mandi junub lagi. Menurut pendapat ulama lain, Imam Syafi'i, Imamiyah, dan Hanafi berpendapat bahwa air itu mustakmal, akan tetapi air itu menyucikan tanpa harus kita mandi junub atau mandi besar lagi. Ada perbedaan pendapat, yaitu sebagian ulama memperbolehkan bersuci dengan berbagai keadaan pendapat. Menurut Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah, sebagian memakruhkan, tetapi ketika air ini ditemukan tidak boleh tayamum, pendapat Imam Maliki. Sebagian ulama tidak melihat perbedaan antara air mustakmal, air mutlak, yaitu pendapatnya Abu Sur, Abu Daud, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu ada air mudhof. Air mudhof di sini apa? Air ini merupakan perasan atau perahan dari suatu benda seperti perasan buah jeruk, anggur, lemon, tebu, atau air mutlak pada asalnya namun karena tercampur akan sesuatu atau benda-benda lain, contoh air bunga. Air semacam ini memang suci, tapi air ini tak dapat mensucikan dan membersihkan hadas dan najis. Semua ulama berpendapat yang membolehkan bersuci dengan semua cairan selain minyak, tetapi bukan sesuatu yang dapat berubah ketika dimasak. Pendapat ini juga sesuai dengan ulama Syahid Al-Murtadha dari Imamiyah. Namun Imam Hanafi berbeda, dia tidak menyetujui akan hal ini. Terdapat perbedaan pendapat dikarenakan tidak jelasnya cakupan air mutlak untuk air yang tercampur tadi masuknya. Air mutlak di sini masih jelas air mutlak atau tidak apabila jika tercampur. Di sini juga ada perbedaan para ulama, yaitu menurut semua pendapat semua imam mazhab kecuali Hanafi sepakat tidak membolehkannya berwudu dan mandi dengan air mudhof seperti disebutkan dalam Ibnu Rus di dalam kitab Budayatul Al-Mujtahid wa Nihayahul Muqtasid dan kitab Majma'ul Anhar. Imam Hanafi pernah berkata atau berpendapat seseorang musafir boleh berwudu dengan perahan pohon kurma. Ibnu Qudamah menyebutkan bahwa mazhab Hanafi membolehkan berwudu dengan air mudhof. Syekh Shadiq dari Imamiyah berkata juga sah berwudu dan mandi
junub dengan air mawar. Dari pendapatnya tadi, Imam Abu Hanifah mengambil dari salah satu ini, yaitu saat itu Abu Hanifah di tengah-tengah kebanyakan pengikutnya dan para ulama berbagai negeri, beliau tetap saja berpendapat boleh berwudu dengan perasan kurma dalam perjalanan dengan dalil dari Ibnu Abbas ini, yaitu bahwa Ibnu Mas'ud keluar bersama Rasulullah SAW pada malam peristiwa jin. Lalu Rasulullah bertanya, apakah ada air bersamamu? Dia menjawab, aku punya perasan kurma dalam wadah air. Rasulullah berkata, kucurkanlah airnya. Kemudian Rasulullah berwudu dengannya dan berkata, minuman dan penyuci. Jadi di sini Imam Abu Hanifah mengambil dari hadis tersebut untuk diperbolehkannya wudu dengan perasan air kurma. Namun beberapa ulama tidak setuju karena lemahnya perawi. Dan telah diriwayatkan lain, yaitu Ibnu Mas'ud tidak sedang bersama Rasulullah juga. Jadi terjadi banyak simpang siur di sini, Mas ya. Selanjutnya yaitu ada tanah, matahari, api, dan samak. Tanah dapat menyucikan telapak kaki dan sandal yang dipakai untuk jalan di atas tanah dapat digunakan untuk menggosok sesuatu yang melekat di atas sandal dengan syarat bahan najis itu hilang. Menurut pendapat Hanafi dan Imamiyah. Imamiyah di sini yaitu 12 imam Syiah. Salah satunya adalah Imam Ja'far tadi. Kemudian ada matahari. Menurut Hanafi, sesuatu yang kering itu dapat menyucikan tanah dan pohon-pohonan, baik dikeringkan dengan sinar matahari atau kering dengan angin. Dalam pembahasan ini, terdapat perbedaan pendapat di antara mazhab Syafi'i, Hambali, Maliki, sepakat bahwa tanah itu tidak bisa disucikan, baik dengan sinar matahari atau dengan angin, tetapi harus disiram dengan air. Hanya mereka berbeda pendapat tentang cara menyucikannya. Kemudian ada api. Menurut Imam Abu Hanifah, membakar najis dengan api, pembakaran tersebut dapat menyucikan dengan syarat bahan atau sifat najis itu hilang. Menurut Imam Hanafi, menyucikan tanah yang najis sampai ia menjadi debu, dan kalau minyak menjadi seperti sabun. Sedangkan menurut Imam Syafi'i dan Hambali, api bukan sesuatu yang dapat menyucikan. Mereka bahkan mengeluarkan pendapat bahwa abu dari sesuatu yang najis, asapnya pun ikut najis menurut mereka. Sedangkan menurut Imam Maliki, abunya itu suci, sedangkan asapnya itu najis. Kemudian samak. Samak ini apa? Samak ini dapat menyucikan kulit binatang dan setiap kulit dapat disamak disucikan kecuali kulit babi. Seperti artinya samak yaitu memasak kulit mentah agar menjadi tahan lama, halus dan berwarna. Kalau kulit anjing bisa disamak dan kulitnya bisa dijadikan untuk sholat. Dalam kitab Al-Fiqh Al-Majazib Al-Abdil Al-Ba'ah jilid 1 dalam pembahasan Izalatun Najasah. Menurut Imam Syafi'i, samak itu dapat menyucikan kecuali kulit babi dan anjing. Menurut beliau berpendapat bahwa dua kulit ini tidak bisa menjadi suci ketika sudah disamak karena dagingnya haram, apapun yang haram menurut beliau. Menurut Imam Maliki, Hambali tidak memasukkan kategori samak menjadi hal yang dapat disucikan. Namun Imam Hambali berpendapat tetap memperbolehkan sesuatu yang najis asalkan tidak cair dan menyebar kemana-mana. Adapun perubahan benda najis yang menjadi suci, contoh seperti mengubah khamr menjadi cuka atau darah rusa menjadi parfum karena proses beberapa hal. Adapun cara lain seperti menyamak kulit hewan yang sudah mati atau bangkai menjadi perdebatan di antara para mazhab karena suci tidaknya si samak ini. Di dalam penyamakan terdapat perbedaan masalah, yaitu menurut mazhab Imam Hanafi, beliau berpendapat mereka tidak membedakan penyamakan yaitu hakiki dan hukumiyah. Hakiki itu seperti dengan cara dibersihkan atau dipanaskan atau semacamnya. Kalau hukumiyah seperti menyamak dengan cara menjemur atau menyamak tanah atau membiarkannya terlebih dahulu untuk kering karena angin. Menyamak yang seperti ini bisa suci karena memenuhi kriteria. Kalau tidak memenuhi kriteria ya tidak bisa. Seperti menyamak kulit ular, maka hasil samakan kulit ular tidak membuatnya suci. Tapi kulit anjing ia bisa suci dengan disamak, sebab menurut pendapat yang lebih benar ia bukan najis ain. Jadi kapan kulit anjing telah suci maka ia boleh dipakai untuk sholat dan selainnya. Namun ia tidak boleh dimakan, dan apapun terdapat pada kulit seperti rambut dan semacamnya ia adalah suci menurut mazhab Hanafi.
Kemudian menurut Imam Mazhab Syafi'i, beliau berpendapat bahwa mengkhususkan penyamakan jika kulit itu basah maka harus benar-benar kering sampai di mana bau warna tidak ada lagi. Namun jika kulit yang disamak terkena najis maka harus dicuci lagi setelah disamak. Untuk kulit babi dan anjing serta apa yang dilahirkan dari keduanya atau salah satunya, beliau berpendapat maka tidak bisa dicampur dengan barang yang suci ketika akan penyuciannya. Demikian pula rambut, bulu, dan wol tidak bisa disucikan dengan cara disamak. Imam An-Nawawi berpendapat kalau sedikit dimaafkan karena sulit untuk dihilangkan. Maksudnya yaitu najis yang tercampur. Jadi jika kalau ada najis yang tercampur dan kita tidak bisa menghindarinya, maka itu akan dimaafkan. Dan itu harus sedikit. Menurut Imam Maliki, beliau berpendapat tidak menjadikan penyamakan kulit untuk sesuatu yang mensucikan. Mereka yang berpegang pada mazhab ini menganggap taharah sebagaimana yang ada dalam hadis tentang kebersihan ini. Namun mereka memberikan keringanan dalam hal kulit yang sudah disamak dalam keadaan suci dan kering. Dan syarat lain juga tidak tercampurnya daging babi di dalamnya, serta tidak ada keringanan. Kenapa kita harus memilih kering? Karena tidak berhubungan dengan najis di kulitnya. Kenapa harus suci? Karena kalau suci maka dengan sendirinya menolak kenajisan. Kemudian apa yang ada di dalam kulit, contoh bulu, rambut, hal yang seperti ini kata beliau, kata Imam Mazhab Maliki, suci karena tanpanya mereka semua bisa hidup. Jadi kalau hewan tadi mati sekalipun bulu atau rambutnya tidak najis. Pendapat yang mengatakan bahwa penyamakan pada kulit hewan itu tidak membuatnya suci, namun pendapat beliau masyhur sebagai ulama pakarnya ia menyucikan. Menurut Imam Hambali, mereka juga tidak mensucikan yang dilakukan dengan cara penyamakan dari bangkai. Namun mereka memperbolehkan penyamakan yang sudah kering saja, seperti bulu, rambut, wol adalah suci. Menurut pendapat Imam Hambali. Baik, selanjutnya yaitu di sini saya akan menambahkan najis-najis yang dimaafkan. Para ulama memiliki perbedaan pendapat tentang najis-najis dimaafkan ini dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu sebagian ulama berpendapat bahwa jumlah yang sedikit atau banyaknya itu sama saja. Yang memegang mazhab ini adalah Imam Syafi'i karena Imam Syafi'i sangat berhati-hati dalam urusan toharoh. Kemudian beliau berpendapat tentang syarat pemaafan najis dengan contoh apabila ada tanah itu tercampur najis tapi masih ragu apa itu najis atau tidak, maka itu dimaafkan dengan syarat hendaknya najis itu tidak nampak. Yang pertama. Yang kedua, hendaknya air tersebut terjaga kesuciannya, di mana ujung pakaiannya tidak mengenai air dan pakaian itu tidak mengenai cipratannya. Yang ketiga, pada saat berjalan atau naik kendaraan baru terkena najis, ini dimaafkan. Tapi apabila terjatuh lalu mengenai najis, nah ini najis karena jarang terjadi jatuh yang demikian. Jadi jatuh langsung terkena najis itu maka dikategorikan najis. Kemudian yang keempat ada hendaknya sumber dari najis itu tidak bersumber dari badan kita atau pakaian kita. Kemudian yang kedua yaitu sebagian ulama berpendapat najis yang sedikit itu dimaafkan. Mereka yang ukurannya najisnya besar sebesar dirham bagli, jadi sebesar dirham. Yang memegang pendapat ini adalah Imam Abu Hanifah. Seperti contoh ada yang masyhur dari beberapa pendapat beliau yang makruh tarim. Di antaranya seperti ada kencing kucing, tikus dan kotoran keduanya pada saat darurat masuknya. Jadi jika ada kotoran tikus jatuh di antara gandum tidak banyak dan tidak berbau maka dimaafkan, sebagaimana air kencingnya yang jatuh ke dalam sumur karena darurat. Berbeda dengan kotoran tadi yang mengenai air minum itu tidak dimaafkan karena semacam itu bisa dihindari. Jadi kalau tidak bisa dihindari maka tidak apa-apa. Kalau kencingnya kucing mengenai pakaian itu dimaafkan karena sulit dihindari dan tidak disengaja loh. Berbeda lagi kalau mengenai selain itu. Menurut pendapat beliau itu tidak dimaafkan. Contoh lain jika air kencing mengenai salah satu pakaian tapi terkenanya hanya sebesar ujung jarum, itu tidak apa-apa karena itu sulit dihindari. Selanjutnya sedikit atau banyak yang dimaafkan itu kecuali darah sebagaimana telah dijelaskan, di mana pendapat Imam Malik beliau berpendapat tentang apa saja yang dimaafkan. Contoh cipratan lumpur di jalan bekas hujan atau airnya yang bercampur najis mengenai pakaian atau kaki seseorang selama terkenanya masih di jalan meskipun setelah hujan berhenti, ia dimaafkan dengan 3 syarat. Yang pertama, hendaknya najis yang tercampur tidak lebih banyak dibanding air atau tanahnya.
baik hanya kira-kira ataupun benar demikian. Kedua, hendaknya itu bukan najis murni, bukan murni najis yang tidak disertai air ataupun tanah. Yang ketiga, hendaknya dia tidak dengan sengaja melakukannya, dalam arti menyengaja pindah dari jalan yang bersih dan kering ke jalan yang becek yang mengandung najis. Hal ini kasusnya sama dengan air yang disiramkan ke jalan, dan begitu juga sisa air dari parit atau rawa. Orang yang badannya atau pakaiannya tetap atau tempat terkena kencing atau kotoran kuda atau keledai atau bigal di sini adalah campuran dari anak dari kedua atau keledai. Jika dia seorang yang pekerjaannya bersentuhan langsung dengan penggembalanya, pemberi makannya, atau pengikatnya atau semacamnya, maka ia dimaafkan karena sulit menjaga dari terkena kotoran. Jadi kalau memang pekerjaannya beliau itu berkecimpung di antara kuda, keledai atau begal ini, maka jika itu sulit dihindari, maka tidak apa-apa, maka ia dimaafkan. Kemudian ada bekas darah habis dibekam di badan setelah dilap atau sejenisnya, maka darah yang keluar ini dimaafkan sampai luka bekam ini tertutup. Caranya dibersihkannya dengan dibersihkan air bersih. Nanah, kalau nanah ini mengalir dari bisul yang jumlahnya lebih dari satu, entah itu nanah mengalir dengan sendirinya ataupun karena dipencet, sekalipun itu tidak perlu dipencet, karena jika bisul itu banyak bisa menjadi memang butuh untuk dipencet, sehingga yang seperti ini dimaafkan meskipun jumlahnya melebihi ukuran 1 koin 1 dirham. Misal bisul yang hanya satu saja, kalau nanah yang mengalir dengan sendirinya itu dimaafkan, atau karena dipencet tetapi karena butuh untuk dipencet loh. Jadi kalau untuk darurat. Tetapi jika tidak perlu dipencet, maka nanahnya najis kecuali tidak lebih dari koin 1 dirham. Menurut Imam Hambali berpendapat mengatakan dimaafkan pada beberapa perkara, yaitu darah dan najis yang sedikit jumlahnya. Jumlah yang sedikit ini adalah apa yang dianggap orang sebagai sedikit, tetapi yang dimaafkan pada yang sedikit di sini adalah jika yang terkena selain air mengalir dan makanan. Jadi kalau sedikit di sini jika dikumpulkan masih sedikit, jika dikumpulkan menjadi satu masih sedikit, masih dimaafkan, tetapi kalau banyak maka tidak dimaafkan. Adapun dalam proses, yaitu cara menyucikan najis, yaitu dalam proses. Menurut Imam Hanafi berpendapat misal ada gandum yang terkena najis, tapi setelah melalui beberapa proses tahapan sampai bisa dimakan, maka yang lain sebagian gandum itu suci yang bisa digosok. Menurut Imam Hanafi berpendapat bahwa air mani itu suci kalau digosok tanpa harus disiram diguyur air kalau sudah kering. Ada yang juga digosok sampai kuat hingga sifat atau najis tersebut hilang. Kemudian yang bisa dihapus. Menurut Imam Hanafi, kalau benda licin seperti besi, kuningan, dan kaca, jika terkena najis, misal, maka bisa dihilangkan najis itu dengan cara dihapus, maka akan suci lagi tanpa harus kita siram lagi. Kemudian ada air liur. Menurut Imam Hanafi, apabila ada yang puting yang terkena najis atau jari kita terkena najis, menurut Imam Hanafi bisa hilang dengan cara dijilat, karena air liur dengan cara dijilat mensucikan. Kemudian ada menggaruk atau mengorek-ngorek atau digaruk bagian yang terkena najis dengan batang kayu pohon. Sandal yang terkena najis bisa dilakukan dengan cara seperti ini, dengan syarat najis kelihatan meskipun basah. Seperti yang disabdakan Nabi Muhammad SAW, apabila salah seorang kamu datang ke pintu masjid, hendaklah dia balikkan sandalnya. Jika dia melihat ada sesuatu kotoran padanya, maka hendaklah diusap. Sesungguhnya tanah itu suci bagi keduanya, dalam kurung bagian bawahnya. Mengusap dengan cara mengusap bekas yang terkena najis ini sampai sifat atau sifat dari najis itu hilang. Barang-barang yang halus seperti kaca, besi, cermin, dan alat-alat perabotan rumah tangga kita jika terkena najis, maka untuk menghilangkannya cukup diusap sampai najis itu hilang. Sama dengan bekam tadi, cukup dengan cara diusap. Mengeringkan untuk menghilangkan najis di sini dengan cara dijemur di bawah sinar matahari atau kering karena angin itu sendiri. Namun berbeda dengan tikar atau karpet yang bisa kita bawa kemana-mana. Jika karena najis, maka
cara mensucikannya dengan menggunakan air suci. Seperti disabdakan oleh baginda Rasulullah, sucinya apa yang ada di atas bumi adalah keringnya. Jadi kita boleh sholat di atasnya, adalah hukumnya sah, namun tidak boleh bertayamum di situ karena sucinya tanah bukan berarti mensucikan. Sebagaimana air yang bisa mensucikan jika air itu suci. Mengerik. Dalam hal ini, dalam mengerik sperma sudah kering. Adapun air mani yang masih basah harus dicuci terlebih dahulu. Seperti pada saat itu Nabi memberitahu kepada Aisyah, cucilah kalau ia basah dan keriklah jika ia kering. Jadi dalam hadis ini dapat kita ambil pelajaran atau ilmu, jika kalau sudah kering maka keriklah, dan jika masih basah maka cucilah terlebih dahulu. Tidak ada perbedaan antara mani laki-laki ataupun perempuan, sama saja. Tetapi kalau mani binatang beda lagi, karena untuk penyuciannya harus menggunakan air, tidak bisa dilakukan dengan hanya dikerik. Dan rukhsah keringan ini untuk manusia, bukan untuk hewan. Kemudian ada menyisir, contoh kapas katun yang cara membersihkannya dengan cara menyisirkan di daerah yang terkena najis. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada kurang, mohon sarannya untuk diperbaiki karena saya juga masih awam di sini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukron.